Jadi bahaya banget. Anak-anak kita jadi bisa nonton konten es krim seblak coba. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Kami akan menemani Anda dengan berita-berita penting dari seluruh penjuru Indonesia. Tidak hanya YouTube dan Netflix, KPI juga ingin meregulasi podcast dan TikTok. Menurut pemerintah, limbah batu bara tidak lagi berbahaya. Inilah Liputan Petang Dunia dalam seputar berita Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia mendorong adanya regulasi untuk konten-konten podcast dan TikTok. Menurut Ketua KPI Pusat, Agung Supriyo, jika media baru tidak diatur, maka kita akan berpotensi kehilangan jati diri bangsa. Untuk membahas hal tersebut, bersama kami sudah ada pengamat pernikahan, perceraian, lingkungan hidup, jalan raya, teknologi, toleransi, asmara, permudikan, psikologi, media sosial, konten YouTuber, anggaran, kesehatan, dan penyiaran. Bung Gilbas. Selamat siang Mas Gilang, apa kabarnya nih? Siang Bung, saya alhamdulillah sehat. Bung, jadi menurut Bung, apakah benar perlu konten podcast dan TikTok diregulasi juga? Bahasan soal ini sebenarnya perlu pendekatan astral modern, metafisika dan non-eksistensi. Jadi gini, permintaan teman-teman KPI ini muncul karena undang-undang yang ada tuh tidak cocok dengan regulasi media-media baru. Selain itu, mereka juga menilai platform digital itu berbahaya. Banyak konten-konten yang tidak baik buat anak-anak, tidak mendidik, bahkan bisa membuat kita kehilangan jati diri sebagai bangsa. Ini adalah langkah yang tepat dari KPI. Karena kalau kita lihat lebih detail lagi, di TikTok tuh nggak ada fitur parental guidance. Jadi bahaya banget. Anak-anak kita jadi bisa nonton konten es krim seblak coba. Saya nih ya, makan seblak biasa aja nggak mau, apalagi es krim seblak. Ini kalau anak-anak udah terpapar nih sama es krim seblak, nanti jati diri indera perasa anak-anak nih jadi berubah, jadi kacau. Bisa-bisa anak kita nggak mau lagi makan makanan biasa. Ntar mereka bikin jus kuah tunjang gitu, atau nasi goreng pakai cappuccino cincau. Semua demi konten, bahaya banget. Ini bisa menghancurkan generasi berikutnya. Lagi pula nih ya Mas, saya mau kasih tahu. Dengan tidak adanya regulasi di TikTok dan lain-lain itu, bikin kerjaan orang tua tuh jadi nambah. Jadi kan orang tua jadi harus merhatiin, ngawasin anaknya 24 jam sehari. Terus orang tua harus merhatiin satu-satu panduan, tiap platform kan beda-beda. Kan ribet banget. Nih ya, orang tua nih yang pada kerja di rumah sekarang udah pada stres loh. Ketemu anaknya tiap hari, dulu bisa kabur ke kantor. Sekarang nggak ada alasan. Ketemu anak tiap hari udah stres, ketemu istri tiap hari stres, ketemu pasangan tiap hari stres. Ditambah lagi konten-konten yang bikin stres. Wah, jadi kebanyakan kerja orang tua. Orang tua itu sebenarnya tugasnya kan memberikan kebebasan pada anak-anak untuk bisa akses situs apapun tanpa perlu penjagaan. Nah, disitulah KPI berperan. Oke. Saya jadi paham sekarang apa maksud KPI. Terima kasih banyak atas informasinya. Sampai jumpa lagi Bung Gilbas. Oh iya, sama-sama Mas. Sampai jumpa lagi. Saya tunggu diundang lagi ke sini ya. Masker. Begitu pemirsa. Memang ternyata betul harus KPI yang menjaga konten-konten digital biar berkualitas. Jadi biar makin banyak konten-konten sinetron azab, sensor puting binatang, ataupun live pernikahan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sehabis ini ada berita bahagia tentang kebijakan Presiden soal limbah batu bara yang tidak lagi berbahaya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih sudah menunggu. Berita kedua adalah berita bahagia tentang limbah batu bara. Presiden mengeluarkan limbah batu bara PLTU dari kategori berbahaya. Hal ini tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Ciptaker. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kebijakan ini sudah melalui pertimbangan saintifik. Selain itu, penghapusan limbah ini merupakan usulan dari 16 asosiasi pengusaha. Untuk melaporkan kabar bahagia ini, saya sudah tersambung dengan reporter Baskara Gilang yang sudah ada di lapangan. Silakan, Saudara Baskara.
Ya, Saudara Gilang, saya Baskara Gilang di sini kebetulan sudah berada di salah satu PLTU di dekat rumah saya. Nampak di belakang saya PLTU-nya dan hasil debu-debu hasil dari pembakarannya nih. Jadi saya sudah tinggal di sini tuh di sekitaran PLTU udah sekitar 5 tahunan lah, dan saya selalu menghirup udara segar dari sini. Beda saya lihat dengan netizen-netizen yang pada tinggal di ibu kota, di kota metropolitan, yang kota besar katanya. Cuma polusinya itu saya nggak tahan kalau di kota tuh. Polusi dari kendaraan segala macam, saya nggak tahan. Di PLTU enak nih, saya udara lebih segar dan lingkungan lebih indah di sini. Debunya juga yang ada di sekitar saya nih, pas saya hirup, wah, seandainya pemirsa bisa menghirup bersama-sama saya di sini. Aroma Stella jeruk, wah gila tuh. Biasa kan bikin enek kan, ini enak sekali. Sayang sekali untuk kalian yang tinggal di kota. Ini adalah kabar bahagia buat kita semua yang ada di sini. Kan banyak yang bilang tuh orang-orang luar tuh, katanya limbah dari batu bara tuh mengandung arsenik, merkuri, kromium, timbal, terus logam-logam lain lah. Kata mereka gitu. Tapi itu kan mereka yang tinggal di luar PLTU, nggak tahu apa-apa. Padahal di sini tuh saya baik-baik aja loh. Nafas biasa aja, nggak terasa berat. Ada juga yang bilang kalau dari segi kesehatan katanya akan mengganggu gitu, mengganggu kesehatan kita setelah lebih dari 2 tahun tinggal di sekitar PLTU. Buktinya saya sudah tinggal 5 tahun di sini, baik-baik aja kok, nggak ada tuh saya serasa sesak atau apa. Enak, katanya juga ya, PLT. Ini dari mic-nya agak kurang, lagi jelek. Katanya juga PLTU tuh merusak lingkungan. Kata siapa? Coba lihat sekitar saya nih, debu-debunya, kan? Bagus kan? Jadi lebih hijau, tanaman juga subur di sekitar saya. Anak-anak juga senang mainan debu. Enak banget, bahagia di sini anak-anak. Jadi Mas Gilang, kalau ketemu kan di kota kan, Mas Gilang tolong kalau ketemu sampein ke presiden kalau bagus kebijakannya tuh, bilang kalau limbah-limbah ini tuh tidak berbahaya. Saya sangat suka sekali sama kebijakannya, mantap sekali. Emang tidak berbahaya kok. Sekian Mas Gilang laporan yang bisa saya kasih dari PLTU ini nih, batu bara nih. Semoga faktanya jadi lebih jelas ya, ada di sini. Terima kasih, kembali ke studio. Pemirsa sudah lihat kan bagaimana bahagianya warga sekitar mendengar kabar ini. Tentu kebijakan ini sangat berpihak pada masyarakat, karena yang ngusulin kan juga bukan asosiasi perusahaan batubara kan, tapi asosiasi masyarakat kalau nggak salah yang ngusulin. Jadi pasti masyarakat sangat bahagia dengan kebijakan ini. Oh ya, saya lupa bilang di awal kalau ini tuh kebijakan dari Presiden Namibia. Karena memang benar ini terjadinya di Namibia, aman. Bukan karena kami takut UITE atau apa, enggak lah. Karena di Namibia kan nggak ada UITE, jadi santai aja. Sekian liputan petang dunia dalam seputar berita Indonesia. Saya Gilang Baskara, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat malam.